Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sebagai ketua Dewi Ratna Anjani. Saya Bemi Satria Direja sebagai narator. Saya Arkanjela Ames Tongkir sebagai pemapar presentasi. Saya Syafina Syakira sebagai editor. Saya Aura Raya sebagai pembuat naskah 1. Saya Cindia Putri Lestari sebagai pembuat naskah 2. Saya Bintang Sahabat Martua Simanjuntak sebagai kameramen. Dan saya Sufi Mutia Ridho sebagai kreatif. Halo semuanya, kalian pasti kan lihat bahasa-bahasa baru muncul di TikTok atau Instagram kayak ngap, besti, gas, anjay, no debat atau cihoy. Dan istilah-istilah lain yang kadang muncul entah dari mana. Bahasa gaul itu cepet banget berkembang guys. Kadang baru hafal satu, besoknya ada lagi yang baru. Seru sih, tapi pernah gak sih kalian kepikiran bahasa gaul itu cuma buat lucu-lucuan atau sebenarnya punya dampak yang buruk terhadap kita cara ngomongnya. Nah, di video ini kita bakal bahas tentang apa saja dampak penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa baku. Tenang, bukan mau ngelarang menggunakan bahasa gaul. Cuma ayo kita lihat bareng-bareng apa aja sih pengaruhnya. Let's go. Bahasa gaul bikin komunikasi lebih dekat dan ekspresif. Pertama, bahasa gaul itu bikin komunikasi kita lebih cepat dan lebih hidup. Satu kata tuh bisa langsung mewakili suatu perasaan. Contohnya, gas, ayo mulai, besti, teman dekat, cringe, memalukan, slow, santai, ngap, abang, versi bercanda, capek banget. Bahasa gaul itu kayak bumbu bikin obrolan menjadi lebih seru dan akrab. Tapi bahasa gaul bisa mengganggu kemampuan menulis formal teman-teman lah. Nah, sini dampaknya mulai kerasa karena sehari-hari kita kebiasaan pakai bahasa gaul. Gaya itu kadang kebawa ke tulisan yang harusnya rapi dan jelas. Nah, misalnya di TikTok dan caption media sosial kita sering lihat. Contohnya, dia tuh captionnya beda deh. Dan kayaknya gue skip aja deh. Nah, kalau buat chat sih aman ya, tapi kalau misalnya buat bikin tugas, laporan, atau kirim email resmi, bahasa kayak gitu tuh bisa bikin tulisan kita kelihatan kurang rapi dan gak enak dibaca. Nah, nggak harus super kaku kok. Kalian cukup benerin dikit aja. Misalnya, suasana yang dia bawa terasa berbeda. Dan sepertinya saya lihatkan saja. Nah, intinya bahasa formal itu bukan buat sok-sokan, tapi biar tulisan kita lebih rapi, jelas, dan enak dibaca. Bahasa gaul bisa menggeser makna loh. Banyak kata gaul yang artinya berubah jadi makna asli. Contohnya, healing artinya dari pemulihan berubah jadi jalan-jalan. Insecure artinya dari rasa tidak aman menjadi minder. Flexing artinya dari pamer otot menjadi pamer kekayaan. Mental breakdown artinya dari istilah klinis jadi bercandaan. Kalau dipakai ke orang yang gak ngerti konteksnya bisa bikin jadi salah paham loh. Efek lainnya, kata baku jadi makin jarang muncul. Akhirnya banyak orang yang lupa bentuk bahasa bakunya. Contoh kata baku yang sering keliru itu yang pertama ada sekadar, bukan sekedar. Yang kedua ada risiko, bukan resiko. Yang ketiga ada antre, bukan antri. Nah, itu kesalahan kecil. Tapi kalau sering keliru, kemampuan tersebut bakal bikin penulisan jadi menurun. Contoh petikan bahasa gaul versi diperbaiki. Contoh bahasa gaul. Gue insecure banget lihat orang-orang yang glow up. Versi benar atau bakunya, saya merasa minder saat melihat orang-orang yang tampil lebih baik. Contoh keduanya, fix, gue capek banget sama hidup. Versi rapinya, saya benar-benar merasa sangat lelah dengan kondisi hidup saya. Ini adalah contoh kalau kita butuh nulis versi yang lebih jelas, bukan kaku. Cuma lebih netral. Nah, dampaknya itu nggak cuma soal tulisan, bisa juga jadi sulit membedakan situasi, karena tetap pakai bahasa gaul di presentasi atau email resmi. Lalu, kosakata baku juga bisa menjadi menurun karena terbiasa pakai versi gaul. Dan juga orang tua atau pendidik akan sulit mengerti istilah baru. Dan makna bisa menjadi rancu karena bahasa gaul sering mengubah arti. Bukan berhenti pakai bahasa gaul, tetapi tahu menempatkan bahasa tersebut. Bahasa gaul itu sah, seru, kreatif, dan bikin obrolan jadi hidup. Tapi, kemampuan menggunakan bahasa baku itu penting buat situasi formal. Ibarat outfit, pakai kaos oke banget. Tapi kalau kondangan masa pakai kaos? Nah, bahasa juga gitu. Jadi bahasa gaul itu sebenarnya nggak salah, malah bikin kita lebih santai dan nyambung sama teman-teman. Tapi di balik itu kita tetap perlu ngerti dan bisa pakai bahasa baku. Karena bahasa baku itu adalah fondasi kita komunikasi yang baik dan benar. Intinya, kalau pakai bahasa dua-duanya asal tahu tempat dan fungsinya. Kalau kalian punya bahasa gaul menarik lainnya atau mau bahas topik bahasa lainnya, jangan lupa komen ya. Sampai jumpa di next video. Sekian video edukasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.